Seorang produsen menghadapi dua pilihan tindakan, yaitu memasang iklan atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didit Science. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat dan dapat beraktivitas dengan baik. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas suatu permasalahan di mana kita akan bahas suatu soal terkait dengan yang namanya teori keputusan dalam keadaan yang berisiko. Oke, tidak panjang kali lebar lagi, kita mulai saja pembahasannya. Nah, di sini ada soal seperti ini. Seorang produsen menghadapi dua pilihan tindakan, yaitu memasang iklan atau tidak dalam usaha meningkatkan hasil penjualan produknya. Dia menghadapi tiga kejadian tak pasti sehubungan dengan situasi pasar yang dapat mempengaruhi penjualannya, yaitu pasar maju, stabil, dan lesu dengan masing-masing probabilitasnya 0,4, 0,3, dan 0,3. Nah, kalau dia memasang iklan dalam keadaan pasar maju, dia meraih keuntungan segitu 80 juta, pasar stabil 50 juta, pasar lesu rugi 25 juta. Nah, kalau dalam tindakan yang tidak memasang iklan, keadaan ekonomi maju meraih 50 juta, stabil 30 juta, dan pasar lesu rugi 40 juta. Nah, di sini pertanyaannya, buat matriks payoff dan gunakan kriteria harapan payoff terbesar, sehingga keputusan atau tindakan apa yang harus dipilih. Oke, nah pertama kita buat matriks payoff-nya. Ini mungkin terlalu kecil, oke saya perbesar. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika sebentar, perbesarnya begini aja. Nggak bisa perbesar. Ya nggak apa-apa. Oke, di sini ada dua tindakan. Yang pertama iklan dan tidak iklan, dan di sini yang bagian kolom itu adalah tindakan yang kondisi pasarnya. Kondisi pasar maju itu probabilitasnya 0,4, stabil 0,3, dan lesu itu 0,3 probabilitasnya. Nah, sedangkan di sini yang bagian baris itu adalah nanti tindakan yang akan diambil. Nah, sesuai pernyataan soal, kondisi maju 80 juta, kondisi stabil di dalam ya tindakan pasang iklan ya 50 juta, kemudian lesu rugi. Kata rugi 25 juta, berarti dia minus. Ini dalam juta ya. Kemudian yang tindakan tidak iklan, ketika keadaan maju meraih keuntungan 50 juta, stabil 30 juta, dan lesu rugi 40 juta. Ingat, ada kata rugi berarti dia tanda minus. Oke, sahabat besar. Nah, di sini kita akan menggunakan kriteria harapan payoff atau istilah bahasa Inggrisnya expected payoff. Nah, ini ya. Expected payoff berarti kita jumlahkan seluruh kejadian yang mungkin yang dikalikan dulu dengan keuntungannya atau kerugiannya. Nah, di sini untuk expected payoff si iklan itu 80 kali 0,4 tambah 50 kali 0,3 minus 25 kali 0,3, dan kita hitung di situ adalah 39,5. Kemudian ketika expected payoff di keadaan tidak iklan, tindakan tidak iklan ya, di situ 50 kali 0,4 tambah 30 kali 0,3 tambah minus 40 kali 0,3, dan diperoleh 17. Karena kita patokannya adalah kriteria expected payoff, nah sehingga yang kita ambil, tindakan yang kita ambil apa di sini? Yang mempunyai expected payoff yang terbesar. Nah, sehingga di sini pilih yang tindakan kita pilih, sehingga tindakan yang kita pilih adalah iklan. Oke, ini contoh yang pertama. Kemudian kita contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini ada suatu tabel seperti ini. Ada kondisinya
kondisi pasar ibaratnya seperti itu, ada keadaan 1 dengan probabilitasnya 0,2, keadaan 2 probabilitasnya 0,3, keadaan 3 probabilitasnya 0,5, dan tindakan yang dipilih ada 3. Dan ini masing-masing menyatakan keuntungan yang akan diperoleh dalam masing-masing tindakan dan keadaan. Oke, kita coba analisis dengan expected payoff dulu. Dimana expected payoff itu berarti kita ambil nanti keuntungan yang terbesar atau EV atau expected value yang terbesar. Oke, sekarang kita lihat tindakan yang pertama, 3.500 kali 0,2 tambah 3.500 kali 0,3 tambah 3.500 ya kali 0,5, sehingga diperoleh 3.500 untuk tindakan yang pertama. Untuk tindakan yang kedua, ini masing-masingnya ya, 3.200 kali 0,2 ditambah 3.800 kali 0,3 tambah 3.800 kali 0,5 diperoleh 3.680. Nah, kemudian tindakan yang ketiga, di sini 2.600 kali 0,2 tambah 3.400 kali 0,3 dan seterusnya 4.200 kali 0,5 ya, diperoleh 3.640. Nah, dari sini kita ambil tindakan yang mana? Yang menyatakan expected value yang terbesar. Mana yang terbesar? Yang tindakan 2. Berarti di sini dengan kriteria expected payoff itu kita ambil tindakan 2. Oke, kemudian kita lanjut dengan expected opportunity loss. Nah, bagaimana kita memperoleh tabel ini expected tabel opportunity loss-nya? Oke, kita pilih dari tiap baris yaitu yang terbesar, nilai yang terbesar dari tiap kolom, tiap kolom yang terbesar. Oke, kolom pertama terbesarnya adalah 3.500, kolom kedua terbesarnya adalah 3.800, ya, kemudian kolom ketiga terbesarnya adalah 4.200. Nah, kemudian kita hitung tiap barisnya, nilai maksimal ini tiap kolomnya dikurangi dengan nilai pada tiap baris kolom tersebut. Ya, jadi di sini 3.500 kita kurangi 3.500. Kemudian di sini maksinya dulu ya. Soalnya ini jadi 3.500 kurangi 3.200. Di sini ini jadi 3.500 dikurangi 2.600. Nah, jadilah tabel yang di sini. Keadaan 1. Nah, terus yang lainnya juga sama di sini. Ini akan menjadi 3.800 kita kurangi 3.500, ini 3.800 kurangi 3.800, yang di sini 3.800 kurangi 3.400. Jadilah tabel yang sini. Dan yang terakhir ini 4.200 kita kurangi 3.500, ini 4.200 kurangi 3.800, ini juga sama 4.200 kurangi 4.200. Jadi tabel yang di sini. Nah, setelah itu kita apakan? Ya, expected opportunity loss. Nah, jadi kayak expected tadi payoff. Nah, nilainya kita kalikan dengan probabilitasnya, kemudian kita jumlahkan. Jadi yang untuk keadaan tindakan 1 0 kali 0,2 tambah 300 kali 0,3 tambah 700 kali 0,5 dan seterusnya. Ternyata untuk tindakan 1 diperoleh 440. Kemudian untuk tindakan 2 300 kali 0,2 ya, ini 300 kali 0,2 kali tambah 0,3 tambah 400 kali 0,5 diperoleh 2.260. Nah, yang terakhir tinggal kalikan dan jumlahkan ya, diperoleh nilai 300. Nah, kemudian dari sini kita pilih yang mana? Karena expected opportunity loss berarti yang kita pilih adalah yang terkecil. Ya, karena dia menyatakan kerugian. Ya, otomatis kalau kerugian pilihlah yang terkecil. Ya, terkecil di sini adalah tindakan 2. Nah,
Ternyata antara kriteria expected payoff dan expected opportunity loss ini kita peroleh kesimpulan atau keputusan tindakan yang kita ambil sama. Ya. Nih, dengan kriteria expected payoff tindakan 2, dengan kriteria expected opportunity loss tindakan 2 juga sama berarti. Nah, kemudian apakah bisa ini kita buat pohon keputusannya atau decision tree-nya? Ternyata bisa. Seperti ini. Ini tindakan yang terakhir, keputusan yang terakhir. Ada tindakan 1, tindakan 2, tindakan 3. Nah, tindakan 1 dibagi menjadi 3. Ya. Tindakan 2 kita bagi 3 juga, tindakan 3 kita bagi 3 juga. Yang masing-masing keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3, dan seterusnya di situ sama. Ini silakan dipahami di situ. Nah, kemudian yang bagian akhir ini keuntungannya ya. 3.500, 3.500. Nah, cara pembuatan tabel apa nih? Pohon keputusan ini berdasarkan ini. Tabel payoff. Bukan berdasarkan tabel opportunity loss-nya. Oke. Itu singkat penjelasan terkait soal teori keputusan dengan keadaan yang berisiko. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.